Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang kisah awal mulanya beternak entok saya. Nah, jadi awalnya rugi sampai jutaan rupiah, bahkan belasan juta. Kini sukses beternak entok di sistem pembibitan dan juga pembesaran. Nah, simak video ini tanpa skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, teman-teman sekalian, dulu awal mulanya saya beternak entok itu banyak sekali ya perkendalanya dan juga banyak masalahnya, mulai dari mati, ketipu orang, banyak sekali teman-teman sekalian. Apalagi terkena virus itu udah cukup banyak sekali lah, sampai ratusan ekor, bahkan ya lebih dari ratusan ekor lah teman-teman sekalian yang mati, mulai dari anakan entok sampai dengan usia dewasa. Nah, jadi awal mulanya itu saya beternak entok kalau tidak salah itu di tahun 2017 teman-teman sekalian. 2017 itu kalau nggak salah. Beternak entok hanya kecil-kecilan, tertarik karena lihat di YouTube. Nah, situ saya tertarik, kayaknya beternak entok ini peluangnya sangat bagus. Dulu saya pertama kali beternak, nah saya masih belum menguasai pola makan entok, apa saja pakan entok yang bisa ia makan, dan juga kandangnya juga saya masih belum punya teman-teman sekalian. Bermodal ilmu yang tak seberapa, saya belajar dari YouTube dan saya nekat belanja atau beli anakan entok. Kalau nggak salah dulu di usia 3 bulanan itu ada sekitar 25 ekor sampai dengan 30 ekor. Nah, itu 3 bulan saya beli usia segitu ada 30 ekoran. Dan basor itu saya cari kemana-mana, perkampungan masuk ada 2 ekor basor, indukannya itu kalau nggak salah ada 5 atau 10 ekor gitu teman-teman sekalian. Nah, saya masih belajar, ilmu yang belum ada, bahkan untuk pakan hari ini di situ beli sampai ke kandang, pakan untuk hari ini aja saya belum punya teman-teman sekalian. Disitulah nekatnya, karena tadi terlalu berambisi. Nah, terlalu berambisi ini tadi itu sangat tidak bagus teman-teman sekalian, karena bukannya untung malah jadi buntung teman-teman sekalian. Nah, di situ saya mulai beli pelet, pakan full pelet. Jadi kan biaya pelet itu kan sangat mahal teman-teman sekalian kalau kita hanya tergantung dengan pelet saja. Jadi situ saya hanya memberi pakan full pelet, sama menggunakan dulu ada pabrik roti ya teman-teman sekalian, roti basah itu, roti donat dan lain-lain lah, banyak sekali. Itu saya ambil yang BS nya, roti BS lah, yang barang sisa yang tidak layak lagi untuk dikonsumsi manusia itu saya olah, saya campurkan dengan pelet. Nah, disitu lancar teman-teman sekalian, pemberian pakannya bagus, entoknya gemuk-gemuk, mulai gemuk-gemuk lah. Tapi lama kelamaan itu entok tidak saya timbang. Nah, ada yang bertelur, ada yang kurus, makin lama makin kurus, makin kecil. Nah, dulu saya tidak menggunakan air panas pada saat pencampuran pelet dan juga roti sisanya tadi. Nah, roti sisa ini ada jamurnya teman-teman sekalian. Jadi kalau jamurnya tidak disiram air panas, maka jamurnya itu bisa berbahaya untuk pencernaan entok. Nah, disitulah saya pertama kali terserang yang namanya penyakit berak hijau dan berak kapur. Itu sangat berbahaya, makin kurus, bahkan ada yang mati, tapi tidak mematikan dengan virus mata biru. Nah, disitu awal mulanya saya gagal ya dalam beternak entok. Nah, selanjutnya pada saat saya sudah mulai bisa menguasai pakan, itu saya sudah mulai banyak sekali. Sebelum saya ternak, sebelum saya breeding, itu saya langsung jadi agen teman-teman sekalian, jadi agen besar. Jadi saya datangi kampung-kampung, saya beli anakan entok, karena dulu masih murah ya pada saat itu 2017, 2018 sampai dengan 2020. Harga anakan entok di pasaran atau saya ambil di kampung itu harga Rp8.000. Kadang ada jackpot ataupun memang murah sekali, ada yang Rp5.000, saya jual Rp12.000.
Jadi per ekor saya kadang untung 5.000, kadang 7.000. Ya kawan-kawan sekalian hitung aja lah, kalau 10 ekor kita untung 5.000, sudah 10 ekor aja untung kita udah 50.000. Saya satu hari bisa mencari 50 ekor, jadi bisa 250.000, kadang 100 ekor dapat bisa 500.000 per hari, dapat omset masuknya bersih teman-teman sekalian untuk penjualan anakan entok. Nah, saya sudah memiliki langganan-langganan yang awal mulanya saya janjikan kalau nanti saya punya anakan entok lagi, mau ambil lagi nggak, mau dibeli lagi nggak. Nah, di situ para agen-agen saya di area Pancur Batu itu menyanggupi untuk mengambil semua hasil anakan entok yang ada di saya. Jadi saya berfokus untuk membeli anakan entok sampai ratusan ekor per minggu, bisa saya sampai dengan 800 ekor, pernah juga dulu sampai 1000 ekor. Nah, jadi harganya cocok teman-teman sekalian, dan saya masih berfokus di anakan entok. Nah, di situ di anakan entok juga ada beberapa kendala, yang mana saya mendatangi suatu kampung yang mana kampung tersebut sudah terkena virus mata biru semua. Nah, jadi saya karena tidak tahu, saya ambil teman-teman sekalian sampai rumah atau banyak sekali yang mati. Nah, itulah kesalahan-kesalahan saya karena tidak memperhatikan, tidak mengamati anakan entok sebelum saya beli. Jadi saya melihat hanya sekedar saja, langsung saya bungkus, saya bawa pulang. Nah, jadi dalam peternak entok ini atau pemilihan atau pembelian itu harus kita amati dahulu teman-teman sekalian. Kita amati matanya, paling enggak kita berikan pakan. Nah, kalau responnya bagus, semuanya makan, berarti memang entok itu sehat. Kadang pun kalau dia mau makan, entok itu kalau terkena virus masih mau makan teman-teman sekalian. Jadi basicnya saja kita berikan pakan, kalau responnya bagus, makannya lahap, berarti sehat. Nah, jadi seperti itu aja lah simpel-simpelnya dalam pembelian anakan entok. Jika kita berikan makan, kalau memang dia udah kenyang, kita periksa temboloknya memang penuh isinya, berarti memang kenyang. Kalau dia tidak ada respon, malah nyendiri kayak kedinginan, itu jangan kita beli. Nah, di situ untuk tips pembelian anakan entok, dan juga ya awal mulanya saya terkena virus mata biru karena saya mengambil di suatu tempat yang mana tempat tersebut sudah memang habis terkena virus mata biru, jadi hanya sisa-sisanya juga terkena virus teman-teman. Nah, setelah itu saya mulai main di Basoran. Dulu Basoran tuh banyak sekali ya indenan ke saya atau pesanan ke saya, sampai saya dipercaya sama beberapa agen besar yang ada di Aceh itu untuk mensuplai di hari untuk apa tuh namanya, Maulid Nabi teman-teman sekalian. Untuk Maulid Nabi ada acara Maulid Nabi, jadi di situ pesanan entok di Aceh itu sampai ribuan per minggu. Jadi itu pun saya masih belum bisa menyanggupi seribuan, saya masih menyanggupi 500 ekor per minggu, 600 ekor sampai dengan 700 ekor per minggunya teman-teman sekalian. Nah, semakin meningkat selama berjalannya waktu itu, mereka semakin percaya karena kita dalam usaha itu kepercayaan adalah hal yang utama. Kita nggak mau nipu-nipu teman-teman sekalian, karena kalau kita bagus pasti usahanya lancar, sama-sama lancar. Di saya lancar, dan dia si pengepul atau agen besar yang ada di Aceh itu lancar dalam proses penjualan. Dia dapat untung, saya pun dapat untung, jadi sama-sama menguntungkan teman-teman sekalian. Nah, di situ perjalanan usaha kami semakin lancar, dan juga modal semuanya itu ditanggung oleh dia. Jadi saya itu butuh uang berapapun, contohnya 20 juta sampai dengan 30 jutaan itu, ataupun saya mintanya cicil-cicil 15 juta dulu atau 5 juta dulu. Pokoknya setiap saya kurang modal itu saya kabarin dia, biar supaya dana itu ditransfer langsung ke saya. Jadi situ barangnya saya mulai belanjakan kembali untuk mendapatkan basur-basur berkualitas yang ada di area Medan. Nah, itu berjalannya waktu sampai berbulan-bulan. Setelah itu terkenal musibah saya dulu. Saking enaknya jualan ini teman-teman sekalian, terlena. Saya melupakan basic awal pembelian entok. Nah, basicnya pertama seperti apa? Basicnya kita membeli itu tidak dikarantina teman-teman sekalian, tidak dikarantina, langsung saya campur, beli baru saya campur, beli baru saya campur. Jadi ada tidak banyak, hanya beberapa ekor lah, atau 5 ekor sampai dengan 10 ekor itu terkena virus mata biru.
maka mati teman-teman sekalian. Di kandang saya itu mati sampai dengan 100 ekor basor. Bayangkan teman-teman sekalian, 100 ekor dikali 150.000 rupiah, sudah banyak sekali teman-teman sekalian, udah 15 jutaan uangnya lenyap di situ. Jadi ya itu kejadian sampai 3 kali saya teman-teman sekalian. Jadi ya yang sudah mati ya langsung saya kubur. Itu saya ngorek gali tanahnya itu seperti mau menanam manusia teman-teman sekalian, berarti mau gali kuburnya manusia, saking banyaknya entoknya mau dimakamkan. Nah jadi setelah itu ya teman-teman sekalian, entok yang bisa hidup ataupun masih sehat tuh saya potong, saya bubutin, saya potong daging, saya bagi-bagi tetangga. Sebagian lagi setelah saya bagi-bagi tetangga, saya jual daging, saya jual daging potong. Jadi setelah saya bubutin, saya antar jual per kilogram langsung ke rumah-rumah. Ya itu seperti itulah cara menanganinya agar kita tidak terlalu tumpur. Tapi kalau saya mau jual langsung ke pajak itu sebenarnya bisa teman-teman sekalian. Kita antar 100 kilo ke pajak, cuman kan namanya entok kita ini sedang bermasalah, sedang sakit, tidak mungkin kita berikan ke pedagang lagi. Nanti pedagang itu pasti bakal mengeluh lah sama kita karena banyaknya entok yang mati nantinya di sana. Walaupun entok ini terkena virus mata biru bisa tahan 3 hari sebelum mati, tapi kan kasihan kalau ada yang mati 1 ekor aja udah 150.000, modal si penjual tadi kita rugikan teman-teman sekalian. Jadi ya harus saling jujur lah dalam usaha beternak entok ini. Nah setelahnya banyaknya penyakit, saya mulai main di channel YouTube ini, saya promosikan entok dari channel YouTube. Lama kelamaan sudah mulai membaik lah ekonomi dalam berjualan entok. Nah jadi di YouTube ini juga pemasaran sudah cukup baik. Saya memasarkan di area Aceh sampai dengan luar kota lainnya. Pokoknya saya masih fokus di area Medan Binjai di entok lokal. Nah sekarang sudah ada entok jumbo teman-teman sekalian. Jadi sudah saya lengkapi lah, entok jumbo, entok Rambon ada, entok lokal ada. Jadi teman-teman sekalian yang mau memesan bisa langsung japri ke WhatsApp saya. Oke, itulah kisah saya dalam beternak entok ini. Ada manis, ada pahitnya teman-teman sekalian, ada rugi, ada untungnya. Jadi saat ini sudah saya pelajari sedemikian rupa sehingga tidak terjadi lagi yang namanya kematian yang sia-sia. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.